Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 46. Berusaha sendiri. Nina terbangun ketika merasakan perutnya yang begitu amat sakit. Ia mencari korek api yang selalu diletaknya di dekat kasurnya. Ia begitu sangat kesakitan hingga tangannya gemetar memegang korek api tersebut. Kenapa perut Nina tiba-tiba sakit seperti ini? Ia mencoba untuk duduk dan menyalakan korek api batang di tangannya. Diambilnya lampu yang ada di dekatnya dan menyalakannya. Keringat bercucuran di pelipis keningnya. Air matanya menetes ketika merasakan sakit yang luar biasa. Apa seperti ini sakit tanda akan melahirkan? Nina bertanya sendiri. Dipandangnya jam yang menempel di dinding kamarnya. Saat ini masih jam 2.30 dini hari. Nina harus minta bantuan sama siapa? Ini rasanya sangat sakit. Pinggang Nina juga sangat sakit. Nina memijat-mijat pinggangnya. Mas, tolong Nina mas. Mas, ini sangat sakit. Nina menangis dan terus mengusap perutnya. Pinggang Nina sakit sekali. Nina memegang pinggangnya. Ya Allah, ya Robbi, berikan Nina kemudahan dan kelancaran. Nina memegang tangannya ketika rasa sakit itu semakin meningkat. Ya Allah, sakit sekali. Nina berulang kali mengucap. Ia berusaha untuk berdiri dengan memegang dinding. Nina keluar dari kamarnya dengan terus berpikir. Nina benar-benar nggak tahan. Nina nggak sanggup bila harus menunggu sampai pagi. Ia berjalan dengan kaki yang gemetar. Kenapa tiba-tiba sakit seperti ini? Anak ibu tidak apa-apa kan nak? Nina mengusap perutnya. Ia mengambil senter untuk dijadikannya alat bantu penerangnya di jalan yang gelap. Nina memutuskan untuk keluar dari rumahnya guna mencari bantuan. Nina memadamkan lampu tempel terlebih dahulu dan kemudian menutup pintu rumahnya. Keluar sendiri di tengah malam seperti ini membuat Nina merasa sangat takut. Namun, ia harus menghilangkan rasa takutnya. Nina berdiri di depan pintu rumah tetangganya. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut. Namun tidak ada yang mendengarkan suara ketukan pintu tersebut. Nina berpegang dengan daun pintu ketika rasa sakit itu kembali terasa. Kak Wati, ini Nina. Kak, tolong Nina kak. Nina terus mengetuk pintu rumah tersebut. Namun, di jam seperti ini sudah pasti pemilik rumah sedang tidur nyenyak. Apalagi kondisi baru selesai hujan. Rasa sakit ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan dirinya sudah sulit untuk berbicara. Nina mengetuk pintu rumah yang lain. Namun tetap saja tidak ada yang mendengarkan suaranya. Diusapnya keringatnya menempel di pelipis keningnya. Baju yang saat ini dikenakannya sudah basah oleh keringat. Bibirnya sudah sangat pucat menahan rasa sakit. Ibu pasti sanggup nak, ayo kita jalan. Rumah bidan tidak jauh dari sini. Ibu pasti sanggup nak, ayo nak kita sama-sama berusaha. Nina menyemangati dirinya sendiri. Dirinya akan memanfaatkan seluruh tenaganya yang masih tersisa. Nina berjalan dengan sangat pelan-pelan. Air matanya terus menetes. Nina nggak boleh memikirkan apa-apa. Nina pasti bisa. Nina berhenti sejenak ketika kakinya tidak mampu melangkah. Rasa sakit yang semakin meningkat membuat ia begitu sangat lemah. Nina hanya diam berdiri dengan kaki yang gemetar. Tangannya memegang kuat senter yang saat ini dipegangnya. Nenek, tolong Nina nek. Nek, ini sangat sakit nek. Nina menangis mengusap air matanya. Ia berharap neneknya bisa menemaninya. Ia kembali melangkahkan kakinya perlahan-lahan setelah rasa sakitnya berkurang. Rumah bidan itu tidak jauh dari rumahnya. Namun sampai sekarang Nina masih belum juga sampai. Bahkan ia belum jauh meninggalkan rumahnya.
Bila Nina merangkak, mungkin bisa lebih cepat daripada berjalan seperti ini. Kaki Nina sungguh sudah tidak mampu berjalan. Nina merasakan kakinya yang sangat lemas. Air seninya juga keluar tanpa henti. Kenapa nggak mau selesai? Nina kembali terus melangkahkan kakinya. Rumah bidan yang akan didatanginya sudah terlihat oleh pandangannya. Nina sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Nina merasakan kakinya yang sudah sangat lemas. Pinggangnya begitu sangat sakit. Ia merasa tubuhnya yang sudah kehilangan kestabilan untuk berdiri. Dipandangnya kakinya yang basah. Nina memilih untuk duduk di jalan tersebut. Jangan lahir di sini ya nak, itu rumahnya sudah kelihatan. Kenapa airnya nggak mau berhenti? Nina memandang kakinya. Ia akhirnya memutuskan untuk merangkak agar bisa sampai ke rumah bidan. Saat ini dirinya benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Ia merangkak menuju rumah bidan. Bila rasa sakit itu kembali datang, Nina duduk terlebih dahulu. Kenapa Nina harus menerima semua ini? Ia terus merangkak hingga rumah bidan yang akan didatanginya sudah semakin dekat. Alhamdulillah, kita sudah sampai nak. Nina duduk di depan pintu dengan mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut. Ibu bidan, tolong saya. Ibu bidan, tolong saya. Nina mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut. Nina mengusap air matanya yang terus menetes. Ibu, tolong saya bu. Nina menggenggam erat baju yang saat ini dipakainya. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakitnya. Nina begitu sangat senang ketika pintu rumah itu terbuka. Bidan yang berdiri di depan pintu itu terlihat sangat kaget ketika melihat pasiennya yang duduk di depan pintu rumahnya. Apa datang sendiri? Tanya bidan tersebut. Iya bu, tolong Nina bu, ini sakit sekali. Nina berkata dengan bibir yang sudah memucat. Iya, ayo masuk, ucap bidan tersebut. Dengan cepat, bidan itu membantu Nina untuk berdiri. Bidan itu memandang Nina yang saat ini sudah ada di atas tempat tidur. Baju yang dipakai Nina sudah sangat basah dan kotor. Bajunya kita buka saja, ucap bidan Samsinar tersebut. Nina menganggukkan kepalanya. Bidan Samsinar tidak mampu untuk bertanya apapun. Hanya rasa kasihan yang dirasakannya. Ia menutup tubuh Nina dengan selimut. Kakinya dibuka. Coba ditahan ya Nina. Saya akan lihat dulu buka berapa sekarang, ucapnya. Nina menganggukkan kepalanya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh bidan tersebut. Nina merasakan sakit ketika bidan itu memeriksa bukaannya. Ini sebentar lagi akan lahir. Sekarang sudah buka 8. Bidan Samsinar tersenyum memandang Nina. Bu, apa Nina boleh minta air putih bu? Nina mau minum. Iya boleh, tunggu sebentar. Nina menganggukkan kepalanya. Nina mengusap air matanya ketika ia mengingat wajah nenek dan suaminya. Mas, Nina takut mas. Nina sangat butuh mas. Nenek, bila nenek masih ada, nenek pasti temani Nina. Nina memandang kamar persalinan yang saat ini ditempatinya. Ya Allah, berikanlah keselamatan untukku dan anakku. Ya Allah, sakit sekali. Nina hanya bisa memegang selimut kuat-kuat. Tubuhnya gemetar merasakan sakit yang luar biasa. Ini diminum dulu, ucap bidan Samsinar yang memberikan Nina air putih. Nina meminum air putih hangat itu hingga habis. Ini susunya diminum, biar ada tenaga saat melahirkan nanti, ucap bidan tersebut. Makasih ya bu. Nina mengambil gelas susu tersebut dan meminum air susu hangat di dalam gelas itu hingga habis. Sakit sekali bu, keluh Nina. Iya, memang seperti ini. Anak sedang cari jalan. Bidan itu duduk di tepi tempat tidur dan memijat pinggang Nina.
Setelah menunggu lebih dari 45 menit, Bidan Samsinar mengecek kembali bukaan pasiennya. Sudah bukaan 9 ini Nina. Nina siap-siap ya. Semoga sebentar lagi bukaan 10. Bidan tersenyum. Iya Bu, tapi ini sakit sekali Bu. Nina harus semangat. Nikmati rasa sakitnya. Demi anak Nina. Bidan Samsinar tidak ada henti-hentinya memberikan semangat untuk pasiennya. Iya Bu, jawab Nina.